Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Arumdani dari Prodi E1 Akuntansi Transfer kelas sore, NIM 2121001. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi atau persyarikatan Islam pertama di Indonesia. Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammad Darwis. Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbatkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Sejarah Persyarikatan Muhammadiyah. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Gagasan pembaharuan itu diperoleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Rida. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan. Awal mula Muhammadiyah didirikan sebagai sebuah organisasi adalah untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan hasil interaksi Kiai Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yakni R. Budiharjo dan R. Sosro Sugondo. Dalam catatan Adabi Darban, seorang ahli sejarah dari UGM, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang khatib anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Tujuan Muhammadiyah didirikan. Secara umum, tujuan didirikannya Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan adalah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Selain itu, dalam Statuten tahun 1914 tercantum tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada kala itu. Pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland. Memajukan dan mengembirakan kehidupan, cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya. Faktor pendorong pendirian Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah saat itu didorong atas berbagai kenyataan hidup yang dihadapi umat Islam dan masyarakat Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain: 1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi sehingga menyebabkan merajalelanya hal-hal yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Selanjutnya, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme.
Karena keinsafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.